pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya di channel Tanaman Hias dan Hidroponik. Channel berbagi tips sederhana untuk kita melakukan perawatan dan menyuburkan tanaman hanya dengan bahan sederhana saja. Dan di sini kita memanfaatkan dan memaksimalkan bahan dapur untuk kita melakukan penyuburan dan mempercepat proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman yang kita terawat di pekarangan rumah. Melanjutkan pada video yang sebelumnya tentang bagaimana cara kita menggunakan micin untuk melakukan perawatan dan juga menyuburkan tanaman yang ada di sekitar pekarangan rumah kita, maka pada video ini kita akan membahas tentang apa saja manfaat micin yang bisa kita dapatkan untuk melakukan perawatan dan menyuburkan tanaman di sekitar pekarangan rumah kita. Tetapi sebelum kita lanjut, mari di sini kita bersama-sama untuk membangun channel Tanaman Hias dan Hidroponik ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng agar pemirsa dimanapun berada mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Micin ataupun MSG sepertinya sudah tidak asing lagi kita dengar sehari-hari. Mengapa demikian? Karena micin ataupun MSG tersebut itu digunakan untuk penguat rasa pada masakan. Selain masakan lebih enak, juga masakan akan menjadi lebih gurih. Apa sih kandungan micin yang bisa menyuburkan tanaman? Mari kita lihat bersama-sama. Micin ataupun monosodium glutamat yang biasa dikenal dengan MSG itu merupakan bahan penyedap makanan yang biasa kita gunakan sebagai penguat rasa pada saat memasak. Micin atau MSG merupakan jenis garam natrium yang berbentuk kristal yang terbuat dari asam glutamat. Selain bermanfaat untuk penguat rasa pada masakan, micin atau MSG ini juga kita bisa manfaatkan sebagai penyubur ataupun mempercepat proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman yang kita rawat di sekitar pekarangan rumah, agar kita bisa lebih cepat panen dan kita juga bisa menikmati keindahan tanaman-tanaman hias yang kita rawat di pekarangan rumah kita. Natrium yang terkandung di dalam micin memiliki fungsi sebagai alternatif kalium yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga fungsi natrium itu hampir sama dengan kalium yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Oleh sebab itu, dengan kita menggunakan micin, tanaman akan bisa menjadi subur. Sedangkan salah satu unsur makro yang berperan penting dalam menunjang pertumbuhan tanaman itu adalah unsur kalium, yang mana unsur kalium itu diketahui untuk meningkatkan tingkat ketahanan tanaman terhadap penyakit, mengatur pembukaan dan penutupan stomata, dan meningkatkan fotosintesis pada tanaman serta metabolisme tanaman. Oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasan utama, apa saja manfaat micin ataupun MSG yang bisa kita dapatkan dengan kita menggunakannya secara rutin pada tanaman yang kita punya. Oke, jadi manfaat micin untuk tanaman yang pertama adalah meningkatkan kadar air pada tanaman. Cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Di sini kita menggunakan micin ataupun MSG ini dengan dosis setengah sendok makan. Kemudian kita larutkan ke dalam 2 liter air. Seperti ini. Kemudian kita kocok agar micin ataupun MSG terlarut seluruhnya ke dalam air yang kita gunakan. Jika dirasa sudah merata, maka untuk larutan micin dan atau MSG ini sudah bisa kita gunakan untuk kita melakukan perawatan tanaman. Cara kita untuk meningkatkan kadar air pada tanaman, dan ini biasanya kita manfaatkan pada musim kemarau agar tanaman yang kita punya ini tidak layu dan tidak kekurangan air pada saat panas di siang hari. Caranya itu bisa kita lakukan. Kita menggunakan larutan micin ini dengan dosis setengah gelas sedang seperti ini, yang langsung saja kita kocorkan ke media tanam. Waktu yang baik untuk kita lakukan adalah
pagi hari ataupun pada sore hari antara pukul 5 sampai 6 sore. Sedangkan interval waktu yang kita gunakan adalah 5 hari sekali. Tetapi perlu juga diperhatikan, tanaman pengganggu yang berada pada media tanam ini juga kita harus bersihkan agar tidak terjadinya perebutan nutrisi pada media tanam dengan tanaman yang kita rawat. Lakukan hal yang sama pada seluruh tanaman yang akan kita rawat. Oke, sekarang kita masuk untuk manfaat selanjutnya, yaitu manfaat micin untuk tanaman yang kedua adalah mempercepat proses pembungaan pada tanaman. Selain mempercepat pembungaan, micin ataupun MSG ini juga bisa merangsang pertumbuhan bunga yang lebat pada tanaman, sehingga dengan lebatnya bunga yang tumbuh pada tanaman buah di sekitar rumah kita juga akan menghasilkan buah yang lebat pula. Selain itu, kita juga bisa lebih cepat untuk menikmati hasil tanaman yang kita lakukan. Selain untuk tanaman buah, manfaat micin untuk tanaman ini juga kita bisa aplikasikan terhadap tanaman sayur seperti cabai, tomat, dan lain-lain. Caranya adalah sebagai berikut. Sedangkan untuk cara penggunaannya sama seperti proses yang pertama tadi. Di sini kita menggunakan setengah sendok makan micin yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Caranya adalah di sini kita menyemprotkan larutan micin ke seluruh bagian tanaman. Waktu yang baik untuk penyemprotan pagi hari di bawah jam 9 ataupun pada sore hari antara pukul 4 sampai 6 sore. Lakukan secara rutin 5 hari sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi perlu diketahui di sini, ketika tanaman kita sudah mulai berbuah, khususnya untuk tanaman buah dan sayuran, maka untuk penggunaan micin bisa kita kurangi. Manfaat micin untuk tanaman yang ketiga adalah mempercepat proses pertumbuhan pada tanaman. Senyawa nitrogen yang terdapat di dalam micin itu dapat merangsang pertumbuhan daun, cabang maupun batang tanaman. Cara ini bisa kita gunakan untuk mempercepat proses pertumbuhan bibit tanaman buah maupun sayur yang kita pelihara. Dan sebaiknya penggunaan micin pada saat pembibitan itu setelah bibit sudah berumur 2 minggu. Di sini bisa kita melakukan penyemprotan ataupun pengkocoran pada media tanam. Bisa kita lakukan penyemprotan, dan waktu yang baik itu di pagi hari di bawah jam 9 ataupun di sore hari antara jam 4 sampai jam 6 sore. Lakukan secara rutin 5 hari sekali agar pertumbuhan tanaman bisa cepat dan kita juga bisa cepat menikmati hasilnya. Oke, manfaat micin untuk tanaman yang keempat adalah menjadikan tanaman lebih tahan terhadap penyakit. Unsur kalium yang terdapat di dalam micin itu dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Selain itu, kalium yang terdapat dalam micin juga dapat mengatur pembukaan dan penutupan stomata, meningkatkan fotosintesis dan metabolisme tanaman. Untuk cara penggunaannya adalah sebagai berikut. Untuk dosis penggunaan micin ini itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita menggunakan setengah sendok makan micin yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Untuk menghindari terjadinya daun keriting pada tanaman cabai seperti ini, kita harus melakukan penyemprotan micin secara rutin. Bisa kita lakukan 5 hari sekali, dan waktu yang baik untuk melakukan penyemprotan ini adalah pagi di bawah jam 9 dan juga sore antara jam 4 sampai jam 6. Jika kita tidak memiliki semprotan seperti ini, maka di sini kita bisa menggunakan larutan micin ini dengan cara dikocor. Dosis yang kita gunakan adalah seperempat gelas sedang seperti ini jika kita mengaplikasikannya ke tanaman sayur.
Tetapi harus diperhatikan, sebelum kita melakukan pengkocoran, di sini kita juga harus membersihkan tanaman dari tumbuhan pengganggu. Langsung saja kita kocorkan pada media tanam dan bisa kita lakukan secara rutin 5 hari sekali. Oke, sekarang kita masuk untuk tahap yang terakhir. Manfaat micin yang kelima adalah micin bisa dijadikan sebagai pupuk alternatif yang ramah lingkungan. Tanaman, jika kita beri micin secara rutin, itu akan dapat menjadikan tanaman akan lebih sehat, segar, dan juga berdaun lebat. Cara mengaplikasikan micin sebagai pupuk yang ramah lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini kita bisa membuat larutan micin dengan dosis setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Selain kita larutkan, micin yang kita punya ini bisa juga kita tabur secara langsung pada media tanam. Pemupukan micin bisa kita lakukan mulai dari ujung tanaman sampai ke media tanam. Dengan demikian, pemberian pupuk menggunakan micin bisa kita berikan ke seluruh bagian tanaman sekaligus. Waktu yang baik untuk melakukan pemupukan dengan micin ini adalah jika kita menggunakan semprotan seperti ini, kita bisa melakukannya 5 hari sekali, dan waktu yang tepat adalah di bawah jam 9 pagi ataupun sore antara jam 4 sampai jam 6 sore. Lakukan hal yang demikian pada seluruh tanaman yang akan kita rawat. Jika tanaman kita tidak terlalu banyak, di sini kita bisa menggunakan dengan cara ditabur. Dosis yang kita gunakan adalah setengah sendok makan, dan interval waktu yang kita lakukan adalah 2 minggu sekali. Kemudian, untuk melakukan penaburan micin sebagai pupuk pada tanaman kita, usahakan pada pagi hari. Setelah kita melakukan pemupukan tanaman dengan menggunakan micin, maka diusahakan di sini kita langsung menyiram tanaman agar micin yang kita taburkan ini bisa langsung meresap pada media tanam, sehingga kandungan micin bisa langsung diserap oleh akar. Jadi, itulah 5 manfaat micin yang bisa kita dapatkan dengan kita menggunakan micin secara rutin yang kita aplikasikan kepada tanaman yang kita punya di sekitar pekarangan rumah. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Selain micin yang kita gunakan itu ramah lingkungan, juga hemat biaya, dan kita mendapatkan tanaman yang subur di sekitar pekarangan rumah. Oke, jadi semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa di mana berada dan juga bisa diaplikasikan di rumah, dan tanaman segera subur dan segera bisa dipanen. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.